Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gondes Mendes Tara tentang hati dan jiwa. Apa kabar? Oke. Semoga kabar sahabat aku semua yang selalu dalam keadaan baik-baik saja, selalu mendapatkan rahmatnya, selalu mendapatkan ridhonya ya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama Gondes Mendes Tara tentang hati dan jiwa di channel reading ya. Kembali di channel reading, pembacaan secara acak ya, bisa resonan bisa tidak. Jadi mohon untuk bijak dalam menyikapi readingan ini. Ini energi tarik acak ya, jadi boleh resonan boleh tidak. Jadi dimohon untuk paham atau untuk bijaksana dalam mengambil atau menyikapi readingan ini. Bagaimana perasaan dia, kenapa dia berubah ya. Kok dia berubah ya Des gitu. Oke, terima kasih sebelumnya buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, itu tujuan Gondes. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ingat, kalau tidak ada pada diri kamu, artinya ini bukan energi kamu ya. Karena bisa sedikit energi yang nyangkut ya buat kamu, ada yang tidak sama sekali, karena ini adalah general reading. Kalau ingin pure energi kalian, artinya kalian harus personal reading. Jadi energi hanya menarik, yang ditarik itu hanya energi kamu dan energi orang yang kamu pertanyakan atau kamu saja, seperti itu ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih ya. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video-video Gondes yang terbaru. Bagaimana perasaan dia, kok dia berubah? Gitu, sepertinya dia berubah gitu ya. Kok dia berubah? Di sini terlihat ada beriringan dengan waktu ya. Mungkin kamu sudah lama gitu menjalin hubungan dengan dia ya. Fasenya itu ini akan ada perubahan dengan cepat. Akan terjadi perubahan dengan cepat. Sebuah perubahan dengan cepat akan terjadi ya dalam hubungan. Beriring dengan berjalannya waktu. Kita lihat ya, bagaimana perasaan dia sekarang, kok dia berubah. Berarti pertanyaan yang dimaksud adalah bagaimana perasaan dia ke kamu, kok sepertinya dia berubah atau memang berubah ya. Dengan berjalannya waktu ya, mungkin ada fase jenuh, ada menjadi lebih baik, atau kok malah berubah menjadi tidak baik ya. Ini pertanyaannya di sini nih. Kita akan lihat. Ada sesuatu yang dia ingin lakukan tentang perubahan, tentang perjalanan hidup, tentang keinginannya dia untuk menjadi lebih baik. Ya, maksudnya Des, apakah hubungan dengan kamu dulu tidak baik-baik? Tapi orang yang kamu pertanyakan ini ingin melupakan masa lalunya, ingin merubah menjadi lebih baik, melupakan masa lalunya. Ya, ingin membuka lembaran baru. Dulu itu care Des, kok sekarang tidak care. Dulu kalau balas WA itu cepat Des, tapi sekarang tidak. Terus dulu itu baik gitu loh Des, tapi kok tidak sekarang itu tidak Des, kayak ada perubahan gitu, dimana dia itu kayak lebih ketus, lebih banyak marah. Mungkin dia punya masalah banyak ya kan, atau mungkin ada sesuatu yang dia pikirkan tetapi kamu tidak boleh tahu, yang endingnya ya dia ngomongnya itu marah-marah, mungkin dia ada problem pribadi ya, bukan bersama kamu. Tapi di sini terlihatnya ada ketulusan.
perasaan cintanya masih tetap buat kamu seperti dulu cintanya ya, tapi kayak nggak meyakinkan gitu Tondes, karena dia suka marah-marah terus. Apa yang aku bicarakan selalu salah. Terkadang dia menjawab WA itu, aku biasanya kalau dulu kan 5 menit langsung balas maksimal itu Des, tapi sekarang tidak. Sayang, namanya perjalanan sebuah hubungan itu semakin lama tidak akan selalu stabil ya. Mungkin kemarin care banget sama kamu, sekarang kok kenapa agak berubah. Bukan berarti dia tidak cinta lagi sama kamu, tetapi semua anak manusia itu mempunyai problem, sekalipun itu pasangan kamu atau sekalipun dia itu cinta banget sama kamu ya. Di sini dia perasaannya cinta tetap kayak dulu, tetap sayang, cuman dia kayaknya mempunyai problem tentang masa lalu atau sesuatu tentang masa lalu, dimana saat ini dia ingin benar-benar membuka lembaran baru, tapi tanpa menyampingkan kamu. Kalau dia mungkin agak ketus atau dia galak sama kamu, itu bukan berarti dia nggak sayang lagi atau nggak cinta sama kamu lagi, tetapi karena dia lagi terlilit ya terlilit oleh masalah pribadi. Karena kenapa? Menjalin hubungan itu bukan hanya kamu dan dia saja, tetapi tetap dia mempunyai sebuah problem pribadi di mana kamu tidak boleh tahu, di mana orang terdekat pun tidak boleh tahu. Jadi tidak semua masalah atau semua persoalan atau semua harus dikatakan kepada pasangannya. Terkadang dia juga harus menyembunyikan. Misalkan gini, dia punya masalah tentang keuangan atau tentang pekerjaan atau dia tentang pribadi, itu tidak semuanya ya, bukan tidak semua kamu harus tahu, tetapi kamu harus mengerti ya. Di sini ada yang disebut namanya orang lain atau berbagi cinta, kasarnya seperti itu ya, dimana orang ini bisa hadirnya setelah kamu atau sebelum kamu, tetapi saat ini yang dia rasakan itu dia mengingat akan sesuatu tentang hubungan kamu dengan dia, dimana dia menginginkan hubungan itu gini loh, dia itu juga ngerasa bahwa hubungan kamu dan dia ini juga ada perubahan. Jadi terkadang dia juga ngerasa kok nggak seperti dulu, dan dia itu merindukan hari-hari yang dulu pernah kalian lewatin, mungkin penuh dengan kasih sayang, penuh dengan perhatian ya, walaupun itu datangnya dari kamu saja ya, karena orang ini bukan tipe orang yang romantis, terlihatnya seperti itu sih, lebih ke gengsinya besar gitu, dan dia tidak akan pernah mau memulai lebih dahulu gitu ya, orang itu ya. Dan seseorang ini selalu memikirkan untuk kembali seperti kemarin loh, kok artinya pengen seperti yang kemarin, misalkan penuh dengan kasih sayang, penuh dengan hubungan yang mengesankan gitu. Nah gitu. Dan saat ini dia tuh ngerasakan perubahan. Jadi tidak kamu saja yang merasakan perubahan itu. Dan dulu itu kamu ngerti loh, kalau dia punya masalah itu kamu ngerti, maksudnya kamu memahami dia gitu. Sekarang kok setelah menjadi sepasang kekasih, kok justru semakin kesini kamu semakin tidak mengerti gitu. Yang ada itu cuman seperti ya, maaf kata, kayak menurut dia itu, menurut orang ini kamu tuh seperti lebih mementingkan perasaan kamu sendiri. Mungkin ini salah ya, mungkin ini salah sebetulnya. Tidak seperti itu, karena kamu juga merasakan perubahan ini gitu ya, sehingga kamu bertanya di tebaran tarot ini gitu. Tapi orang merasakan seperti itu. Kadang-kadang dia tuh merindukan untuk seperti dulu lagi, tetapi dia itu nggak nyampein ke kamu gitu loh, karena dia sendiri juga masih terlilit oleh permasalahan pribadi dia ya.
Kayaknya dia di sini ingin membuka lembaran baru. Ya, artinya kalau ingin membuka lembaran baru, dia pernah gagal. Mungkin dalam pekerjaannya, mungkin dalam perekonomiannya, ya. Ditambah lagi sekarang hubungan kalian tuh sering berantem, sering bertengkar, seperti itu. Kalau untuk perasaan dia masih dapat kayak dulu, ada mendapat chemistry, rasa sayang, rasa cinta itu masih tetap sama, seperti itu. Bagaimana terus Yandes ya? Kita lihat dulu kartunya. Tapi orang ini sebetulnya tidak berubah ya. Menurut versi dia kamu yang berubah, tapi menurut kamu versi kamu dia yang berubah. Sebetulnya yang berubah itu cara kalian mengelola hubungan ini. Kenapa ya? Kalau kemarin itu masih baru-baru itu nggak terlalu memikirkan dia sibuk atau tidak, yang ada tuh kamu pengertian tentang dia. Oh, dia nggak balas, mungkin lagi sibuk. Kalau kamu bicara tentang, kalau dia menjawab aku lagi sibuk, kamu mengerti ya. Seperti halnya juga dia, kamu pengertian sama dia. Ini kita bisa meletakkan dia maskulin, bisa meletakkan dia feminim ya, tergantung yang menonton ya. Kalau kamu yang menonton itu feminim, artinya dia maskulin. Kalau kamu yang menonton adalah maskulin, artinya yang ditebar ini adalah energi feminim. Dan energinya bisa tertukar, bisa terbolak-balik. Jadi di sini intinya problem dari pusat problemnya di sini atau sentralnya itu adalah merasa saling, ya tetap tulus, atau ini dia atau ini kamu yang tulus, sama-sama tulus ya. Cuman kamu ngerasa ada perubahan tentang perasaan dia ke kamu karena saat ini kok lebih agak cuek. Gini loh, orang ya, ini contoh gampangannya. Orang itu kalau mau dapat, mungkin dia kemarin waktu masih baru-baru bisa 10 kali sehari menanyakan kabar kamu, atau kepoin kamu, bagaimana kabar kamu, sudah makan belum. Nah, itu manusiawi ya. Terus kalau udah mendapatkan kamu mungkin oke, udah deket gitu ya. Ya masih intan aja. Tetapi kalau sudah menjalin hubungan atau berkomitmen untuk berpasangan menjadi seorang pasangan kekasih, atau saling mengatakan kalimat cinta, atau kalian sudah merasa mendapatkan satu sama lain, itu sekarang modalnya bukan untuk chat setiap hari atau tidak untuk menanyakan kabar setiap hari, tapi paling tidak tetap ada komunikasi. Dan yang jadi dasarnya di sini adalah kepercayaan atau saling percaya, ya. Jadi saling menjaga perasaan, jadi mempercayai dia bahwa dia di sana akan baik-baik saja. Dan kalaupun punya keinginan, misalkan gini, kalau pengen jalan-jalan sama dia pun tidak seperti dulu, dia akan mengusahakan waktu untuk selalu jalan sama kamu, bisa. Karena dia juga semakin kesini kan semakin paham dia yang dia tuju sudah dia dapatkan. Misalkan dia ingin mendapatkan kamu dan kamu sudah berada dan kalian sudah berkomitmen menjalin sebuah hubungan, artinya dia juga kembali ke hidupnya, yaitu menjalani kehidupan dia sehari-hari, ya bekerja. Ya kalau dia single parent ya harus kembali fokus pada anaknya juga. Kalau kemarin kan, dan sekarang ditambah ada kamu gitu loh, ya paham. Jadi tidak harus seperti kemarin minum pil atau minum obat ya 3 hari sekali, tidak. Tapi yang pasti saling perhatian ya, karena satu sama lain sudah sepakat untuk menjalin sebuah hubungan. Dan kamu pun juga kalau lagi kerja ya tetap kerja pada pekerjaannya, profesional. Jangan membawa hubungan untuk jadi pokoknya waktunya kerja ya kerja gitu. Menurut dia tuh seperti itu, karena sekarang sudah ada yang namanya komitmen kamu dan dia. Jadi intinya sekarang ada jujur dan saling percaya aja gitu. Inilah aksi yang akan dia lakukan ke kamu ya. Kalau kamu ngerasa dia berubah, sama dia juga merasa bahwa di hubungan ini ada perubahan. Kamu sudah berubah, tidak seperti dulu lagi.
lebih pengertian atau lebih memahami tanpa dia bicara. Dulu biasanya kamu tahu, sekarang tidak, harus diperjelas. Dan dia merasa kehilangan kamu yang dulu. Ada kebimbangan di hati dia yang dia rasakan saat ini, ya. Mungkin ada sebagian yang sudah berubah dan mungkin dibilang udah agak jauhan gitu ya, udah lebih ke masing-masing ya. Kamu juga sekarang udah lebih banyak untuk lebih tidak terlalu apa ya, kamu ngerasa dia berubah terus kamu yang ya sudahlah gitu. Jadi kamu lebih ke diri sendiri dan dia pun tidak apa tidak ngerespon. Maksudnya gini ya, ya udah apa ya, kamu bukan nggak peduli kamu sebetulnya, kamu mungkin cari strategi agar mungkin dia biar cari kamu atau biar dia ngubungin kamu, jadi kayak gantian gitu. Tetapi tidak ya, di sini dia juga ngerespon gitu loh, kamu ngejauh dia juga kayak ngejauh gitu. Jadi tidak seperti gitu, tidak seperti dulu. Kalau dulu awal-awal kenal ya dia kayak benar-benar kayak ingin melepaskan panah ke kamu gitu, jadi begitu gigih dia. Tapi kenapa sekarang tidak gitu loh, Des? Iya, karena saat ini dia nggak seperti yang kamu lakukan juga. Karena apa? Karena dia sudah meyakini bahwa dia itu mencintai kamu dan tulus sama kamu, dan sekarang yang dia pinta hanyalah sebuah kepercayaan saja gitu loh. Dan dia juga percaya sama kamu gitu. Jadi nggak usah ada curiga, nggak usah ada kata cemburu, atau nggak usah berlebihan kalau seperti kalau awal-awal dulu gitu kan. Ada pepatah kata kalau orang cinta itu harus seperti ini, harus seperti itu. Tidak, sebetulnya dasar daripada hubungan itu adalah saling jujur, saling mengerti, saling jujur, saling percaya, dan saling setia gitu ya. Walaupun kalian jaraknya jauh misalkan, ya tetap percaya aja di sana dia baik-baik tetap untuk kamu. Tapi enggak, terkadang itu hanya teori saja. Ada doa dimana kamu dan dia akan tetap bersama tanpa harus ada, ini terbalik ya, tidak ada yang memanipulasi di hubungan ini. Misalkan kamu udah mengeluarkan uang banyak, aku tuh modal loh Des sama dia, apa yang dia butuhkan aku selalu dia nggak pernah minta kan, kamu yang ngasih kan, sama aja loh. Dia lagi butuh, kamu memberi ya diterima gitu. Apalagi orang ini tuh senang diberi gitu ya. Ya ini bisa dia cowok, bisa dia cewek ya. Oke. Usianya lebih muda dari kamu. Apa benar dia usianya lebih muda dari kamu? Dia sendiri terkadang merasa ragu terhadap perasaannya dia sendiri, tapi dia mempunyai ketulusan karena perjalanan hubungan kalian tuh kemarin-kemarin tuh bagus banget gitu loh, saling support, saling memotivasi gitu, saling perhatian gitu. Tetapi kan orang kan terbentur ya, nggak semua orang itu selalu ya. Ibaratnya gini loh, anak kecil diberikan mainan itu terkadang kan udah dapat, minta mainan sudah dapat, itu ada kalanya juga jenuh. Nah ini bukan di fase jenuh ya, tetapi memang di fase untuk membutuhkan kalian itu saling pengertian. Jadi dia tidak berubah, mungkin cuman potensi online dia lebih berkurang karena memang sudah dapat ya, sudah dapat. Terus mungkin dia juga lebih fokus pada pekerjaannya, karena pacaran doang, berbicara tentang cinta doang itu tidak bisa membuat kita hidup gitu loh, ya kan. Jadi dia juga harus mengutamakan pekerjaannya atau masa depannya. Apalagi kalau dia single parent, masih punya tanggung jawab, atau kamu berdiri dengan pasangan orang lain, dia juga kan harus bekerja, harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, juga terhadap keluarganya gitu. Kamu nggak diprioritaskan. Gini ya, kita nggak harus diprioritaskan. Menjalin hubungan sudah baik-baik aja tuh udah senang gitu loh. Prioritasnya nanti kalau sudah menikah gitu. Prioritas harus dikasih nafkah, prioritas harus dikasih
bimbingan. Sebagai seorang istri kan harus dibimbing ya, itu kewajiban seorang maskulin atau laki-laki ya, dan dia sepertinya memang mengarah ke situ, kayak usaha untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Makanya dia ibaratnya menangkap kupu-kupu, sudah dapat kupu-kupunya dirawat ya, terkadang dilihat kan nggak harus dibawa kerja juga ya, dia terkadang juga butuh duduk sendiri ya kan, butuh bersama teman-temannya juga, tidak harus bersama kamu terus. Tapi sepertinya di sini kaum feminim itu loh, kaum wanita, kaum hawa itu yang suka kadang-kadang kalau udah merasa saling mengikrarkan cinta atau udah bicara tentang cinta itu, aku nggak ngejelekinnya, karena aku sendiri, Gondes sendiri adalah wanita. Tetapi biasanya kalau menjalin sebuah hubungan udah terhubung dengan kata cinta, udah saling mengutarakan cinta, kemudian saling berkomitmen, itu biasanya kaum feminim itu harus merasa memiliki gitu, karena cinta itu udah merasa memiliki. Jadi kalau nggak diperhatikan sehari atau nggak di WA nggak cepet dibalas, itu ngambek gitu loh, terus merasa curiga. Nah itulah karena feminim itu bicara dengan perasaan, sedang kalau maskulin itu atau kaum hawa itu bicara dengan logika. Sudah ngelihat postingan kamu dalam keadaan baik-baik saja, itulah cara dia gitu loh, jadi percaya sama kamu gitu. Tetapi kalau kita sudah nge-WA nggak dibalas-balas, itu ya udah kita pikirannya kemana-mana. Sebetulnya itu belum tentu ya, malah kayak jadi doa gitu ya, jadinya kayak curiga gitu, jadi kayak overthinking gitu kalau feminim itu. Tapi kalau maskulin tidak, kamu pasang posting misalkan mau kemana, kamu pasang postingan ya, dia udah tahu, oh ya udah alhamdulillah apa caraku di sana baik-baik saja, udah seperti itu. Jadi simple gitu, nggak seperti kita ya, nge-WA nggak dibales padahal betul-betul dia lagi nggak pegang HP atau betul-betul dia lagi sibuk, tapi kita itu overthinking terus, jangan-jangan dia, jangan-jangan dia. Nah itu jangan lagi ya. Nah ini sepertinya seperti itu problemnya. Dia nggak ada masalah ya, dia tetap baik-baik saja, bahkan dia ingin merubah menjadi lebih baik hubungan ini, karena dia ngerasa ada perubahan di hubungan ini, lebih banyak curigaan kamunya, terus lebih overthinkingnya kamunya lebih overthinking, kamunya lebih berubah, tidak seperti dulu care sama dia, tidak pengertian sama dia, kamu lebih banyak menuntut untuk WA cepat dibalas, untuk ditelepon cepat diangkat gitu loh. Jadi dia serba merasa berubah, bahwa sekarang saat ini setelah mengatakan kata cinta itu, padahal dulu juga dia nggak begitu Des. Nah iya ya kan, sekarang dia juga harus membangun masa depannya untuk hidup bersama. Itu kan dia seorang maskulin kan harus berusaha untuk bisa mendapatkan pundi-pundi untuk membahagiakan kalian nanti seandainya menikah, ya membahagiakan kamu dan anak-anak kamu. Kalau dia sudah single parent, kamu ya single parent misalkan, atau kamu gadis, ya paling tidak dia juga harus bertanggung jawab terhadap anaknya dan bertanggung jawab terhadap istrinya gitu. Jadi dia ingin berubah menjadi lebih baik, bukan untuk meninggalkan kamu, tapi dia lebih percaya sama kamu. Jadi intinya yang dia mau adalah kepercayaan dari kamu, dan dia tidak merasa berubah, tapi dia merasa ada perubahan juga di diri kamu, dan dia juga ngerasa merindukan masa lalu di saat kalian saat-saat belum lama bersama, belum, masih saling masih cinta banget gitu, kayak masih awal-awal cinta. Dan dia maunya itu sampai sekarang itu hubungan itu tetap terpelihara walaupun tidak komunikasi seperti awal-awal, karena sekarang kalian itu sudah tidak kamu dan dia, tetapi kamu dan dia menjadi kita gitu ya. Hubungan udah komitmen cinta itu kan udah menjadi kita. Jadi kamu percaya sama dia, dia juga percaya sama kamu, dan yang pasti selipkan setiap doa kamu ya, agar dia selalu diberikan bimbingan Allah untuk tidak selingkuh atau apapun itu, dan dia pun percaya, memberikan kepercayaan kepada kamu untuk menjaga hatinya kamu untuk dia, dan dia akan menjaga hatinya untuk kamu. Artinya ada ketulusan cinta di sini. Ini sebetulnya ada ketulusan, dan semuanya ada. Kalaupun kalian putus saat ini masing-masing, nanti akan bertemu kembali, karena pada akhirnya kalian saling cinta, cuman karena sebuah tuntutan perhatian yang berkurang mungkin ya.
lebih ini ya, lebih dewasa ya. Percaya, kamu sampaikan, oke, kamu jaga perasaan kamu untuk aku, dan aku akan menjaga perasaanku untuk kamu. Artinya, walaupun tidak saling komunikasi seminggu sekali gitu, tapi tetap menjaga hati, saling mencintai. Kalau WA-an terus dibarin kapan dia kerja ya, kamu kalau udah kalau kalau nge-WA udah dibalas terus nanti nge-WA terus kapan dia kerja, ya kan, seperti itu. Kalau kamu sudah dibalas, kamu sudah halo sayang, udah dibalas halo juga sayang, lagi apa, terus kamu panjang lebar. Nah ini yang sekarang dia sudah pegang kartu kamu, ya lebih baik dia nggak usah balas dulu, tapi dia sudah baca di notifikasi gitu loh, tahu nggak, sudah baca di notifikasi. Mungkin dia memang sengaja nggak balas, bukan karena nggak sayang, tetapi memang nanti kalau sudah dibalas nge-WA terus, nah endingnya berantem gitu. Kita lihat klarifikasi. Ada yang berubah ya, jadi ya perubahannya itu justru di hubungan kalian itu karena kalian berdua ya, bukan dia saja, tapi kamu merasakan, jadi bukan kamu saja tapi dia juga merasakan perubahan ini, makanya dia akan menjadi lebih baik. Dan ini tetap komitmen sama kamu, tetap ada ketulusan, dia merindukan saat-saat bersama kamu dulu ya, seperti itu. Ini mungkin ada berbagi cinta sama yang lain, tetapi karena dia sudah punya pasangan ya, kamu berdiri dengan pasangan orang, ada yang sebagian seperti itu ya. Intinya dia meminta hubungan ini tuh yakin. Jadi kalau kamu berani menjalin hubungan, kamu harus berani dewasa ya. Tidak semua harus dikatakan, tetapi kita harus mengerti. Ya, intinya dalam hubungan itu harus yakin. Dia sudah yakin sama kamu dan percaya sama kamu akan menjaga hubungan ini. Walaupun tidak komunikasi tiap hari. Kalau pasang postingan dia menonton pun, dia sudah yakin bahwa kamu bisa menjaga diri untuk dia dan akan baik-baik saja. Saat ini masih dalam proses, jadi ikutin alurnya, nikmati prosesnya ya. Dia yakin terhadap kepercayaan yang diberikan ke kamu, dan kamu akan menjaga kepercayaannya. Intinya sebuah hubungan di sini harus saling yakin. Dia sibuk kerja ya di sini ya, lagi proses pundi-pundi untuk membuka lembaran baru bersama kamu ya. Dia bimbang, takut nggak bisa bahagiain kamu juga ya kan. Nggak mungkin kamu terus yang ngasih kan, kalau kamu yang ngasih ya. Nggak ada manipulasi, karena dia tidak meminta tapi kamu memberi ya. Jangan sampai ada kehancurannya. Ini hubungan ini sudah mulai terlihat memang ada kesalahpahaman ya, yang mengarah ke kehancuran hubungan. Tetapi nanti akan tetap balikan, karena hubungan ini nanti akhirnya endingnya akan ya, memang sudah dari kemarin mungkin ya putus nyambung, karena pegangannya di sini nih, cinta, sayang, tulus. Jadi ya marah sesaat doang gitu, nanti dia nyambung lagi gitu ya. Ini seorang maskulin, dia sosok yang bertanggung jawab, sosok yang udah dewasa ya, dan dia stabil. Mungkin kamu yang nggak stabil, cemburu ya, curiga deh, bukan cemburu, overthinking ya, bukan overthinking deh, takut gitu ya, curiga itu overthinking. Tidak ada yang berubah, tapi memang kalian merasakan perubahan ya. Nggak ini ya, gini doh.
tumbuh itu dari bawah, semakin ke sana semakin besar pastinya itu banyak godaan, ya ada badai, itu hal yang biasa ya kan. Dan kamu bagaimana menjaga hubungan ini? Mau kokoh atau kamu akan balur dengan perasaan-perasaan curiga yang besar yang membuat akan kehancuran gitu. Kalau kamu masih sayang sama dia, ya kamu harus mengerti seutuhnya bahwa dia juga punya kehidupan sendiri yang tidak fokus. Notabene kan kalian juga belum menikah. Ya. Orang ini juga punya masa lalu. Ya. Bantu dia healing. Ya, ini usianya lebih muda dari kamu ya. Usianya lebih muda dari kamu. Terkadang dia ngerasa ragu dengan perubahan-perubahan ini. Dia kadang-kadang nggak ngerti ya, kok jadi berubah seperti ini, kok jadi begini, nggak seperti dulu lagi. Kamu udah mulai berubah menurut dia. Makanya nggak dia saja yang merasa ada perubahan. Kamu merasa perubahan, dia juga ngerasa gitu. Jadi tidak kamu saja. Ya. Bagaimana perasaan dia padamu, kok sepertinya dia berubah? Dia tetap sayang, tetap cinta seperti kamu cinta sama dia, dan dia tetap percaya sama kamu dan yakin sama kamu bahwa kamu akan menjaga hatinya untuk dia. Ya. Oke. Ya, perasaannya tetap sama. Cuman keadaannya yang berubah karena beriring waktu, itu namanya tumbuh itu kan dari bawah. Kemarin sudah awal-awal mungkin ya gencar ya, manis-manis, tetapi udah dapet, dia nggak berubah, tetap tulus, tetap sayang cinta sama kamu. Cuman kualitas ya mulai berubah. Itu bukan berubah menjadi cuek, bukan, kan sudah dapat gitu loh. Kalian sudah berkomitmen, ya intinya sekarang hanya didasari dengan kata percaya, setia, dan jujur, juga saling melengkapi gitu. Tidak semuanya harus semua disampaikan, tetapi harus dimengerti, dan tidak semuanya yang kamu inginkan juga harus diturutin seperti itu, karena dia juga punya kehidupan. Seperti dia juga tidak menuntut kamu untuk mengikuti kata-katanya, karena kamu juga mempunyai kehidupan. Jadi intinya di sini saling menghormatin, bebas tapi bertanggung jawab. Ya, tetapi bertanggung jawab bahwa kamu dan dia ada komitmen, dan kamu masih punya hak untuk menjadi dirimu sendiri, dan dia pun berhak menjadi dirinya sendiri, tetapi tetap dalam koridor komitmen, bebas yang bertanggung jawab. Oke, sekarang gue akan shuffle pesan untuk kamu ya. Di sini ada energi Scorpio, ada energi Aries ya, juga ada energi Sagittarius, ada juga energi Capricorn ya, dan ada juga energi Scorpio kuat sekali. Terus kemudian ada Cancer, juga ada energi daripada Virgo ya. Jadi kalau kamu menuduh dia berubah, tidak ada yang berubah dari dia, cuman mungkin potensi komunikasinya lebih rapih, tidak seperti dulu saat dia ngejar-ngejar kamu, karena saat ini sudah dapetin kamu dan sudah berkomitmen. Orang yang sudah berkomitmen itu harus dewasa, artinya orang yang sudah berani komitmen dalam hubungan itu pasti punya tujuan, yaitu pernikahan, dimana ini seorang maskulin harus mempersiapkan. Kalau kalian walaupun belum pernah membicarakan tentang pernikahan, tapi paling tidak yang disampaikan oleh tebaran kartu ini bahwa dia ingin menjadi yang terbaik untuk kamu, karena orang ini pernah mempunyai masa lalu yang tidak bagus dalam hubungan. Diselingkuhin karena miskin, atau diselingkuhin karena nggak ada uang, seperti itu.
Dan kalau kamu saat ini marah-marah seperti pasangannya dulu ya, karena dia selingkuh karena nggak ada uang dan dia tidak mau terjadi lagi, tidak mau terjadi lagi kegagalan. Mana ini? Oh ini tidak mau lagi terjadi kegagalan seperti itu ya. Pesan pertama buat kamu, ada karmic relationship ya. Selama dunia ini masih berputar, ini hukum alam masih berjalan. Hukum tebar tuh ya. Karmic relationship ya, sebuah hubungan ya. Karma adalah apa, Des? Karma itu adalah perbuatan dan hasil yang akan didapat dari perbuatan tersebut ya, yang disebut dengan karma pala. Sementara akibat yang ditimbulkan ya disebut daripada karma vivaka. Jadi hati-hati, namanya hukum karma itu ada dan dia tahu itu ya. Baik-baik dalam hubungan, kalau mau diperbaiki komunikasi. Nah, maya jangan cembekur cemburu maksudnya. Message to pass on ya. Di sini ada yang pesan harus Gonde sampaikan ya. Kalau kamu kalau kamu cinta sama dia, sayang sama dia, kamu harus mengerti. Semua harus dibicarakan, tidak sepihak, tidak harus mencurigai. Ya, kamu boleh bicara. Apalagi kalian di sini kan jatahnya komitmen, sepasang kekasih. Tidak harus kamu pikul sendiri yang endingnya keluarnya ya marah-marah seperti itu. Bicara baik-baik. Kalau mau pisah ya baik-baik. Kenalnya dulu baik-baik. Bagaimanapun juga dia pernah sayang sama kamu pernah sayang dia. Jadi putusnya ya baik-baik. Jangan menjadi musuh gitu. Tetap terhubung baik-baik. Tapi hubungan ini sepertinya nggak bisa putus nyambung. Adanya seperti itu. Marahnya sehari, diemnya 2 hari, marahnya 2 hari, diemnya 1 hari, langsung komunikasi lagi. Ada karmic message ya, pesan tentang hubungan karma ya. Beda ya, Des. Karmic relationship adalah hubungan karma, tetapi kita di sini diminta untuk pesan perbuatan. Message ya, karmic message. Kemudian akan bicara ya. Perbuatan yang kita tanam ya pasti akan ada hasilnya. Kalau kamu menanam kebaikan, pasti akan mendapatkan kebaikan, walaupun tidak lewat orang itu. Misalkan kayak gini, kamu sudah mengeluarkan modal untuk dia, kamu selalu membantu untuk dia. Saat ini dia kekasih kamu dan kamu membantu untuk dia ya. Dia nggak minta kamu kasih karena bentuk rasa sayang ya. Dia pinjam uang kamu tapi kamu bilang nggak usah dikembalikan, itu juga bentuk rasa sayang. Seandainya terjadi kalian terpisah ya, itu bukan karena dia memanipulasi kamu atau kamu bodoh, bukan. Tapi kamu di sini ini perbuatan karena 2 orang. Dia membutuhkan, kamu memberi. Artinya ikhlaskan saja. Dan untuk kedepannya lebih hati-hati, jangan sampai terjadi untuk yang kesekian kalinya. Cinta ya cinta, tetapi nggak usah bucin. Bucin itu bagus,
Tapi kalau kamu sampai mengeluarkan uang banyak atau modal itu nggak bagus. Jadi petaka buat kamu. Jadi cinta boleh tapi bodoh jangan. Ya, bucin boleh tapi tetap dalam kontrol. Artinya kalau dia sayang sama kamu, terus dia kok tapi nggak ngasih ya karena dia mungkin nggak ada, bukan karena pelit. Cowok itu kalau cinta, kalau ada itu pasti ngasih. Bagaimana dia harus ngasih kamu, orang kamu aja yang suka memberi dia, ya kan? Seperti itu. Ya, cinta boleh tapi jangan bodoh. Cintailah sewajar-wajarnya aja. Walaupun sayang sesayang apapun, pinjam itu tetap ada hitungannya. Ada pacaran pinjam. Ya cowok itu kan kalau pinjam itu kalau gue suka pernah bilang gini, seorang laki-laki yang suka minjam uang pacarnya itu laki-laki yang tidak punya harga diri. Nggak malu gitu. Nggak malu tah. Tapi mungkin karena dia terfefet ya, dan kamu memberi ya, itu bukan manipulasi ya sayang. Memang mau kamu dan dia butuh gitu. Jadi untuk ini misalkan seandainya terjadi ya, kemudian nggak mendoakan, memang betul-betul kalian untuk menyudahi hubungan jangan terulang kembali, jangan pernah memberikan apapun pada pacar kamu. Kalau perempuan ya, kalau laki-laki mah memang harus begitu, jangan sama perempuan nggak beliin bakso minimal yo, nggak usah jalan, nggak usah pacaran, itu terlalu pelit. Masuk kantongnya bener-bener sama sekali nggak ada uangnya, sampai ngopi pun harus kamu bayarin. Buat kamu feminim, halo, jangan terlalu melobor. Cinta ya cinta, tapi jangan bodoh. Ya, apa ya, kejahatan itu karena ada kesempatan. Tapi ini bukan kejahatan, tapi cinta. Dia nggak ada kamu kasih, dia nggak ada kamu kasih, malah kayak pupuk. Ya, seorang laki-laki itu jangan dikasih uang, kasihkan ilmu. Begini loh mas gitu, kalau pengen sukses tuh begini loh mas gitu. Jangan kamu jor uang mah bisa habis, nanti malah kamu jadi ATM jalan, kamu jadi nggak tegaan. Dia udah makan belum ya, aduh dia nggak ada uang, karena cinta. Nah itu namanya cinta yang bodoh. Dan ditagih nggak bisa bayar utang, kamu marah-marah, udah hubungan udah selesai, kamu pinta uangnya nggak ada, ya dia bisa pasang badan doang karena dia nggak ada uang. Kemarin aja makan aja karena duit dari kamu, tapi dia sombong. Ya begitulah laki-laki ya, laki-laki itu kan harus berwibawa. Soalnya laki-laki dimarahin perempuan terus nanti jadi cemen. Laki-laki itu seperti itu karena memang jiwanya kan jiwa pemimpin, jadi ya marah itu hal yang wajar. Tetapi ya kamu jangan mancing marah gitu. Makanya Godes yang pesan dimulai dari diri kamu sendiri. Kalau kamu cinta jangan blobor. Kalau kamu cinta ya nggak usah main uang. Kalau cinta ya cinta saja. Kalau diajak jalan, ngajak makan bakso ya kamu nggak usah keluarin uang, biar dia yang bayar, walaupun kamu duitnya lebih banyak gitu loh, ya kan? Kalau cowok ngajak jalan-jalan nggak ngasih makan kamu atau nggak ngasih kopi atau minum sama kamu, ya muter-muter aja kalau kamu nggak keberatan. Tapi kalau keberatan ya udah nggak usah jalan-jalan, di rumah aja, orang tahu cowoknya nggak ada uang, nggak usah dikasih, senengan. Cowok itu kan gengsinya besar karena dia merasa yang harus bertanggung jawab gitu ya. Tapi dia sudah suka aku kasih tapi masih sombong loh Des. Ya memang karakter itu. Nah, udah karakter tuh udah susah. Udah nggak punya sombong itu udah susah. Ya enggak. Dan kamu ngapain mau? Tinggalin aja orang kayak gitu mah. Kita ambil pesan buat kamu ya, versi Gondes. Kalau dia nggak punya uang, cuma bisanya ngajak jalan-jalan, bisanya ngatur kamu marah-marah, lah ngapain kamu mau? Cinta deh, ya udah, karena aku udah bilang cinta itu jangan bodoh.
pakai logika kayak dia. Jadi kalau kamu pakai perasaan, dia pakai logika, kemudian kamu setelah menonton video ini kamu kolaborasikan antara perasaan dan logika, kamu harus main ya. Oke. Cowok jangan dibuat manja, cowok itu kan yang bertanggung jawab, jadi jangan dimanjain. Percaya Allah akan mengabulkan permohonan kamu. Amin. Orang kalau sudah dikasih uang, cowok itu merasa dicintai, merasa dibutuhkan. Bisa-bisa kamu jadi lapnya, jadi kedibal ya. Orang bilang itu jadi kayak kacung gitu. Alah, kata dia gitu. Dia nggak bakal ngelepasin aku, kan dia cinta banget. Nah itu, jangan pernah kamu bilang cinta bucin atau di depan dia ya. Jadi bumerang buat kamu sendiri itu. Bertepuk sebelah tangan. Ya kamu merasa seperti itu, bertepuk sebelah tangan. Kalau nggak kasih duit, kamu nggak disayang gitu, udahlah cari yang lain. Sandarkan harapanmu hanya pada Allah. Sepasang pengantin ini kamu ya, karena dia berharap juga kamu dan dia bisa sampai ke jenjang pernikahan, makanya dia lebih fokus. Tapi di sini kamu merasa ada perubahan tentang perasaannya, dan begitu pun dia. Padahal di sini masih saling pegang komitmen. Ya, dasar komitmen ya adalah saling jujur, saling setia, dan saling percaya, dan saling pengertian. Intinya saling melengkapi satu sama lain. Tidak ada kata sempurna di dalam kehidupan kita, kecuali dari dua orang manusia dalam hubungan ya, yang mempunyai kekurangan dan ditutupi oleh kelebihan masing-masing. Jadi dia punya kekurangan, kamu tutupi dengan kelebihan kamu punya kekurangan, ditutupi dengan kelebihan dia, jadilah kesempurnaan ya. Jangan memakai topeng. Kalau kamu nggak mau ya nggak mau, kalau nggak cinta ya nggak cinta. Intinya dikomunikasikan semuanya. Kalau ada masalah, jangan kamu ngikutin. Kalau kamu nggak setuju dengan dia ya bilang ini kurang bagus, baik-baik aja, nggak usah marah-marah ya, seperti itu ya. Bagaimana perasaan dia padamu ya? Kok dia sepertinya berubah? Tidak ada yang berubah, karena perasaan sama, dia juga ngerasa berubah, kamu ngerasa berubah menurut dia, dan dia juga, kamu menurut kamu dia berubah. Sebetulnya ini masih saling sayang, masih saling cinta, cuman mungkin sudah lebih dewasa hubungan ini, tidak seperti kemarin kayak ABG yang harus di WA tiap hari tidak harus saling memperhatikan satu sama lain, tapi saling percaya aja, menjaga perasaan masing. Itu yang dipesankan oleh tebaran kartu ya. Kalau kamu sayang, doakan dia yang terbaik agar apa yang menjadi keinginannya menjadi lebih baik, dan cintanya tetap buat kamu, sayangnya tetap buat kamu ya, dan rindunya tetap buat kamu, dan bertanggung jawab tentang komitmen ini, yaitu bersama kamu. Seperti halnya juga dia akan berkeinginan seperti itu ya, saling pendoa akan kalau kamu sayang. Karena kamu yang menonton video ini, maka pesan ini aku sampaikan ke kamu gitu ya. Aku kan nggak bicara sama dia gitu, aku bicara sama kamu. Jadi itu cara-caranya ya. Oke, sahabat Konde, semoga ini bisa bermanfaat ya. Jadi jangan overthinking, buang aja overthinking. Memang kalau harus kalian jeda ya jeda saja ya, nggak apa-apa, biar saling mengkoreksi diri sendiri, karena introspeksi diri itu penting. Jangan suka mengkoreksi orang terus, sedang terhadap diri sendiri nggak pernah koreksi atau nggak pernah introspeksi diri. Manusia itu letaknya salah dan dosa, jadi harus saling mengerti ya. Nggak semua harus dikatakan, tapi perlu dimengerti ya. Oke, tetap berdoa, tetap berjalan di dalam kebenaran ya, tetap berdoa, positive thinking pada Allah Subhanahu wa taala, dan cintailah dia karena Allah. Karena cinta karena Allah itu dahsyat. Kenapa? Karena Allah maha kuasa. Hari ini kamu bilang cinta, besok pagi kamu bisa bilang gak cinta. Hari ini kamu sayang banget, besok pagi kamu bisa bilang gak cinta banget, atau sebaliknya. Karena kuasa Allah, semua ada di kuasa Allah atau Tuhan sang alam semesta.
Tetap berpositif thinking lah pada Allah dan mencintai apapun yang ada di dunia ini karena Allah. Jangan pernah lupa berdoa, karena doa adalah komunikasi antara kita sebagai umatnya pada Sang Pemilik alam semesta, ya, dimana kita bisa menceritakan apa yang kita rasakan, tidak harus diceritakan semuanya pada orang, ya. Tetap berjalan di rel kebenaran, tetap jangan lepas kontrol dalam menjalin hubungan, dan jangan pernah melampaui batasan, ya. Oke. Ada kesalahan dalam Igondes Medes taruh tentang hati dan jiwa, tetap optimis. Ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Memberkatimu. Amin.